Banyak oknum polisi ini terkadang disebut oknum ya, oknum aja lagi bang ya. Main salah tangkap aja, seharusnya. Mohon maaf, saya harus mengatakan sampai ini kayak dajjal pak. Tidak dibenarkan perilaku kayak gitu pak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih tetap di channel AndiTuber. Gimana kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih tetap diberikan kesehatan ya. Tentunya agar kita semua bisa melakukan aktivitas dan mencari rezeki di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa teman-teman ya, saya akan membagikan sebuah video yang lagi viral nih. Yang mana video ini beberapa jam yang lalu lewat di beranda TikTok saya, yaitu mengenai seorang oknum salah tangkap ini kepada seorang tukang pencari bekecot. Ya mungkin karena tukang bekecot ini apa ya, keluarnya malam ya, atau kerjanya itu malam, jadi sering dianggap tidak benar ya, mungkin sih. Nah ini ada tulisan atau gambarnya, miris jadi korban salah tangkap oknum polisi di Grobogan. Ternyata Kusyanto hanya seorang pencari bekecot. Kok bisa? Ya bisa saja sih, namanya orang curiga ya. Nah ini sebelum kita lanjut ke videonya, barangkali teman-teman nanti ingin mengikuti terus updatean video terbaru dari saya, jangan lupa dukung terus channel AndiTuber ini agar lebih berkembang ya, dengan cara bantu like, share, komen, dan subscribe channel AndiTuber. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Seorang oknum polisi ini yang salah tangkap kepada seorang tukang kecot, tukang bekecot ya, pencari bekecot maksud saya. Ya, ini dia videonya ya. Tak bersalah Kusyanto, tak bisa melawan. Setelah diinterogasi, ia dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Saya diambil di motor dan polisi itu duduk di belakang pelajar. Disuruh mengaku. Apa ada pompa air di sebelah. Setelah melakukan penyidikan, akhirnya Pak Kusyanto ini tidak terbukti bersalah ya, dan akhirnya dipulangkan. Wah, ada-ada aja ya berita-berita. Oke, sekarang kita akan saya akan memberikan sebuah video mengenai hujatan atau tanggapan kepada polisi yang salah tangkap ini. Salah satunya seperti ini ya teman-teman. Nah ini ada bapak-bapak ya yang menanggapi kejadian salah tangkap terhadap Pak Kusyanto, tukang pencari bekecot. Ini dia videonya. Polisi. Apa sih benar di benak kalian kalau misalkan mendengar kata polisi? Arogan, brutal, atau gimana? Tapi bagi saya, polisi adalah instansi di Republik ini yang baik, mengedepankan adab, perilaku, dan kesopanan. Namun ada beberapa oknum polisi yang arogan, yang mengatasnamakan dari instansi Polri
tapi tidak mencerminkan nama instansinya, melainkan mencerminkan kepremanannya. Maka dari itu buat instansi Polri, kalau ada oknum polisi yang seperti itu, mohon dipecat saja. Iya sih, benar juga usulan bapak-bapak ini ya. Lanjutkan lagi ya. Karena kalau hanya minta maaf, tidak bakal jerah. Ya, lebih baik dipecat. Begitu, supaya menjaga nama baik polisi dan menjaga nama instansi Polri. Terima kasih. Nyatanya memang sudah sangat sering ya polisi salah tangkap dan akhirnya klarifikasi minta maaf itu sudah sering terjadi ya di negara kita ini ya. Ya kalau bisa lebih bertindak tegas teman-teman ya. Nah ini adalah lagi tanggapan dari netizen yang lain nih. Yuk kita saksikan sama-sama ya. Ini ada seorang bapak-bapak lagi ya. Bapak polisi salah tangkap orang yang seharusnya dia bukan mencuri, bapak tersangka akan jadi pencuri. Iya. Lalu bapak tangkap, bapak bawa ke kantor polisi. Terus bapak interogasi, ternyata bukan pencuri. Bapak seorang polisi, ya. Iya. Seharusnya bapak tahu siapa pelaku dan siapa tersangka. Bukan bapak malah bapak tangkap, bapak bawa ke kantor polisi, lalu bapak cederakan atau bapak pukul ya, gitu ya. Iya. Pak, Videonya seperti ini. polisi diajarkan cara SOP. Seharusnya bapak lebih paham cara SOP. Siapa tersangka sebenarnya, bukan bapak menangkap dan salah tangkap. Iya, iya. Pak, inilah kadang polisi ini. Tidak semua polisi ya, tapi kebanyakan oknum polisi ini terkadang disebut oknum ya, oknum aja lagi bang ya. Main salah tangkap aja. Seharusnya bapak melihat di TKP benar nggak ini tersangkanya. Pak, kalau marah lah pak ya. Ya ujung-ujungnya nanti itu ada klarifikasi, minta maaf seperti itu terus ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke video tanggapan netizen yang lain teman-teman ya. Nah ini dia. Kok sangat medis sekali ya. Padahal bapak itu bukan pencurinya. Kalau salah tangkap orang kayak gitu kan kasihan ya. Dari kasusnya Vina itu juga banyak yang salah tangkap. Ini dengan kasus pam air itu ya juga salah tangkap. Padahal bapaknya ini itu cuma seorang buruh pencari bekicot yang akan dijual. Tapi kenapa harus mengakuin kesalahan yang notabene beliau itu nggak mencuri? Pak, tolong Pak. Anda itu sebagai penjabat, sebagai polisi, Anda itu sebagai pengayom masyarakat, bukan dengan seenaknya menuduh kayak gitu, apalagi sampai menghakimin. Mereka orang kecil, sangat diperlakukan kayak gitu. Gimana Anda sebagai pengayom masyarakat? Ada-ada aja ya di negeri kita ini. Oke, sekarang kita lanjutkan nih tanggapan dari netizen yang terakhir teman-teman ya. Nah ini bapak-bapak lagi sekarang ya. Izin stage videonya. Saya melihat video ini barusan kaget, prihatin, dan juga ada sisi emosional gitu. Iya. Apa memang begini cara yang dibenarkan oleh norma, oleh aturan seorang kepolisian menginterogasi seseorang? Apakah dibenarkan kayak gini? Berperilaku arogan kayak gini? Apakah metode pelakukan penyelidikan itu seperti ini? Apakah SOP dalam melakukan penyelidikan itu seperti ini? Saya pikir tidak seperti ini. Cara-cara kayak gini kan cara-cara primordial, cara-cara peninggalan Belanda. Entah kenapa kok kemudian memperlakukan orang
Meskipun orang itu patut diduga melakukan sebuah kejahatan, cara-cara yang diperlihatkan dalam video tadi itu tidak dapat dibenarkan. Mungkin apa ya, terlalu kasar ya. Tapi namanya juga polisi ya, gak ada yang berani menasihati, padahal di samping-sampingnya itu banyak orang itu ya. Bersikap arogan terhadap masyarakat itu tidak dibenarkan, apalagi masih patut diduga, belum ada bukti. Bahkan sekelas ada bukti pun itu tidak dibenarkan berperilaku begitu itu. Polisi itu pengayom masyarakat, jangan berperilaku kayak preman begitu. Mestinya anggota kepolisian itu punya nilai jiwa yang tinggi, mengingat mesti ada binaan-binaan etika dan berperilaku dari lembaga, dari institusi. Tidak kemudian berperilaku kayak dajjal begini. Mohon maaf Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya. Ya, banyak sahabat-sahabat saya di kepolisian itu, mulai dari level pangkat rendah, bahkan di perwira menengah, itu banyak sahabat-sahabat saya yang perilakunya itu sangat manusiawi, adabnya tinggi, dan sangat. Nah, ini mungkin bapak-bapak ini mungkin banyak mempunyai teman ya. Nggak semuanya polisi itu seperti itu ya. Harusnya ya lebih manusiawi gitu ya. Itu mungkin tanggapan bapak ini ya. Ngomong terhadap masyarakat. Karena perilaku sampean yang kayak dajjal ini Pak, siapapun orang yang ada di video ini barusan, mohon maaf saya harus mengatakan, sampean ini kayak dajjal Pak. Tidak dibenarkan perilaku kayak gitu Pak. Apalagi informasi yang saya himpun bahwa yang Anda perlakukan dengan sedemikian rupa tidak bermartabat itu hanya orang yang berprofesi sebagai pencari bekicot. Iya, benar. Aduh Pak, jujur Pak. Aduh, nggak tahu Pak. Hatinya sampean itu teruk mana sih, ya Allah. Saya yakin bahwa prosedur di kepolisian itu dalam melakukan penyelidikan itu nggak sedemikian rupa Pak. Ada norma, ada aturan, ada SOP yang harus dijaga Pak. Sungguh miris Pak. Kalau perilakunya kepolisian atau anggota polisi itu kayak jenengan ya memang sangat miris teman-teman ya. Tidak senafas dengan komitmennya kepolisian yang katanya pengen mengayomi masyarakat. Ini bukan mengayomi Pak, ini intimidasi. Bapak berperilaku kayak preman, bahkan lebih parah dari preman. Anda kayak dajjal Pak. Mohon maaf Bapak, saya harus katakan bahwa perilaku Anda yang ada di VT tadi itu yang saya stage ini, perilaku Anda kayak dajjal Pak. Mohon maaf Pak. Saya yakin Pak, dimanapun dan bahkan kepolisian pun mengatakan bahwa, teman-teman saya pun mengatakan bahwa perilaku ini tidak dibenarkan. Enggak begitulah Pak cara menginterogasi orang itu Pak. Aduh ya Allah. Saya mendorong pimpinan kepolisian untuk menindak tegas oknum kepolisi ini yang melakukan intimidasi terhadap seseorang yang hanya berprofesi sebagai seorang pencari bekicot, kemudian dituduh mencuri dan diinterogasi dengan sedemikian rupa kayak cara-cara preman begitu. Ini tidak dapat dibenarkan ini. Sungguh jujur saya miris melihatnya Pak. Iya. Saya sangat miris. Kasihan Pak, teman-teman jenengan yang lain, sahabat-sahabat polisi yang berperilaku baik, hancur nama baiknya cuma gara-gara perilaku sampean yang kayak dajjal ini. Ya Allah, Rahman. Nah, itu tadi teman-teman ya, tanggapan dari seorang bapak-bapak mengenai seorang oknum polisi yang salah tangkap kepada seorang pencari bekicot teman-teman ya. Yang mana seorang oknum ini dianggap seperti dajjal karena aksinya yang menginterogasi ini seperti preman, bukan. Akhirnya ini yang jadi masalah. Polisi yang baik-baik juga akhirnya terdampak ini. Menjelekkan instansi polisian ya. Oke teman-teman, itu dulu video yang dapat
saya tayangkan untuk hari ini mengenai seorang oknum polisi yang salah tangkap kepada seorang bapak yang bernama Pak Kusyanto ya, seorang pencari bekecot. Oke, barangkali ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf ya. Dan jika teman-teman ingin mengikuti terus updatean video terbaru dari saya, jangan lupa dibantu like, share, komen, dan subscribe channel Andituber. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.